Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sedang mengkaji soal literasi sains ya. Nah, di sini salah satu aspek dari literasi sains kompetensi ya. Ini penjelasannya, indikatornya ada explaining phenomena scientifically, evaluating and designing scientific inquiry, interpreting data and evidence scientifically. Jadi secara garis besar filosofinya itu eh, siswa kalau misal pengen bikin soal, maka siswa itu harus bisa menjelaskan fenomena 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 yang dilihat siswa gitu ya. Udah gitu siswa itu harus menjelaskan fenomena itu. Siswa ngelihat nih ada fenomena fenomena di alam. Nah, kata fenomenanya itu bukan hanya terkait dengan alam aja sih sebenarnya, tapi terkait dengan teknologi juga bisa ya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat di sini apa yang bisa dijelaskan, fenomena apa yang dijelaskan, ada natural sama teknologi, ada alam dan teknologi. Jadi bukan hanya terkait alam tapi terkait teknologi juga, karena teknologi juga itu adalah bagian dari sains ya, begitu juga dengan natural. Filosofinya gimana keterkaitan satu dengan lainnya? Ini dari observasi ada fenomena. Kemudian berikutnya evaluating and designing scientific inquiry. Jadi di sini untuk indikator ini, anak-anak itu menganalisis, mengevaluasi terkait penelitian-penelitian. Jadi ada penelitian-penelitian orang gitu ya. Penelitian orang itu dicek nih segala sesuatu terkait penelitiannya. Jadi artinya kalau misal di sini explaining fenomena scientifically itu menjelaskan fenomena secara saintifik, itu wacananya itu ada fenomena ya, ada fenomena baik fenomena alam maupun fenomena teknologi. Kalau ini soal terkait evaluating and designing scientific inquiry, mengevaluasi dan mendesain scientific inquiry ya. Jadi scientific inquiry itu kan upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, inquiry itu ada yang ilmiah, ada yang enggak ilmiah. Bedanya apa dari scientific ini? Ada yang inquiry biasa, itu nanya, kamu di mana? Lagi apa gitu ya. Udah makan atau belum? Nah, itu kan inquiry juga sebenarnya. Tapi kalau misal scientific inquiry berarti ilmiah nih. Berawal dari masalah dulu. Ngapain saya nanya dia udah makan atau belum ya? Karena dia lagi kelaparan, dia lagi lapar, kelihatan agak agak megang-megang perutnya gitu ya, kayak yang sakit. Nah, itu kan permasalahan. Udah gitu berhipotesis lah. Ini kayaknya belum makan. Nah, udah gitu langsung ditanya, udah makan belum? Nah, akhirnya dari pertanyaan itu muncullah jawaban. Udah. Wah, udah makan. Udah makan berarti hipotesis kita yang sebelumnya menduga bahwa dia belum makan itu adalah salah. Nah, itu adalah scientific inquiry yang model sederhana tentunya. Jadi nanti soal yang dibuat pun ada wacananya itu adalah terkait dengan ada penelitian ya, ada kajian untuk memecahkan permasalahan, untuk proses pemecahan masalah. Habis gitu, interpreting data and evidence scientifically, menginterpretasi, menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. Nah, di sini udah bukan penelitian lagi, tapi udah jadi data, udah dipublikasikan si data-datanya itu, udah jadi angka-angka, udah jadi gambar, udah settle gitu si datanya teh, udah nggak rubah-rubah lagi. Nah, data-data dan bukti itu kemudian ditafsirkan. Jadi ini udah bukan lagi penelitian, ini udah jadi data. Mungkin hasil penelitian walau alam ya, tapi kita nggak melihat bahwa ini hasil penelitian, nggak juga. Walaupun bukan hasil penelitian, ya bisa-bisa aja. Asalkan di situ ada data, ada informasi, ada bukti, ada gambar, ada foto atau apapun itu yang bisa jadi data atau bukti. Nah, kemudian kita tafsirkan. Nah, jadi singkatnya, wacana atau soal yang untuk ngebikin explaining fenomena scientifically ada fenomena. Soal yang untuk ngukur evaluating and designing scientific inquiry ada penelitian. Soal yang pengen ngukur interpreting data and evidence scientifically ada data, ada tabel, ada grafik, ada gambar dan lain sebagainya. Pada umumnya, soal yang dibikin untuk
mengukur literasi sains itu adalah wacana. Wacana itu ada konteksnya. Wacana itu artinya memang terjadi di alam, memang kejadian di kehidupan sehari-hari gitu. Oleh karena itu namanya literasi sains. Literasi sains itu artinya upaya untuk memahami, membaca fenomena atau kejadian-kejadian sains gitu. Wacananya mungkin bisa didapat dari mana? Yang paling gampang sih mungkin dari artikel, dari berita, dari koran, dari majalah, majalah sains atau majalah lain sebagainya gitu ya. Jadi memang berita-berita real atau fenomena real yang ada di lapangan kekinian akan lebih baik. Kalau ngambil informasi dari buku, wah itu kayaknya bukan literasi sains karena memang di buku itu sudah settle gitu keilmuannya, tidak perlu lagi literasi. Seperti itu, terima kasih. Ini dari PISA 2018. Semoga berjuang para pembuat soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.